Well, saudara, 2 minggu yang lalu saya bicara mengenai Roh Kudus. Ingat saya kasih perumpamaan apa di sini? Bapak Wiro? Kopi, iya, betul enten teh. Kopi dan air putih. Ya. Diapakan? Air putihnya diapakan? Kopinya diapakan? Dituangkan. Artinya apa? Diisi oleh, ya, ibu-ibu. Wah, kita seru jawabnya. Ibu-ibu apa? Diisi oleh apa? Diisi oleh air putih. Artinya apa? Firman, lalu apa? Ini ojo remeng dhewe, rodok seru. Diisi oleh kebaikan. Oleh apa lagi? Oleh gula. Firman Tuhan. Oleh apa lagi? Dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Kalau kopi itu mengumpamakan sebagai dosa, tetapi saat kita mau diisi terus, dibersihkan oleh firman, oleh Roh Kudus, oleh kebenaran, maka lama-lama kopinya hilang. Nah, tetapi Roh Kudus itu sendiri sudah ada dalam diri saudara, dalam hati saudara. Tetapi kuasa itu kalau saudara membutuhkan dia, maka seperti saudara jawab dari kebaikan, firman, mengisi, membuang yang kotor-kotor. Nah, saudara, tidak semua orang, tidak semua anak Tuhan grojok diisi terus, tergantung siapa? Pelakunya. Tergantung saudara-saudara mau atau tidak. Dan kebanyakan pengisian ini adalah di mana pertama untuk pelayanan, ya. Untuk pelayanan, maka mereka yang di sini yang aku raiso, aku isin gitu ya. Aku gregeli, aku dreg-dreg. Semuanya itu nanti saat saudara dengan iman saudara berdiri mau melayani, maka Tuhan akan mengisinya dengan urapan. Itu sebabnya gak ada seorang pun anak Tuhan yang seharusnya bilang, aku raiso, aku izin. Karena apa? Saudara berdiri, maka Roh Kudus yang akan mengisi saudara. Saya mempelajari sepanjang hidup saya, ya, selama dalam perjalanan hidup saya itu kalau minta kuasa tidak diberi. Karena kuasa itu tidak diberikan kepada orang yang hanya nganggur-nganggur. Tetapi saat saya melangkah, jadi saat saya mau naik, ya, seperti ini. Nah, saya kalau di sini saya nggak dapat kuasa. Tetapi saat saya naik, kuasa itu diberikan kepada saya. Saat saya naik lagi, iman itu diberikan kepada saya. Urapan itu diberikan kepada saya. Jadi urapan itu diberikan saat saya melangkah. Saat saudara melangkah di dalam iman. Jadi bukan saat saudara di kamar, Tuhan berkati saya, Tuhan urapi saya. Terus saudara mikir bahwa urapan itu datang, terus saudara menjadi orang yang hebat. Tidak seperti itu. Urapan itu, kuasa itu, karunia itu diberikan saat saudara melangkah dalam iman, melayani Tuhan. Saudara pergi, gak tahu saudara mau nemuin siapa. Tapi saat saudara bilang, Tuhan tuntun aku ketemu orang-orang secara ilahi, pertemuan ilahi, aku mau ketemu dengan mereka, aku mau bawa mereka kepada Kristus. Maka saudara mulai ketemu mereka dan saudara mulai ngomong, karunia itu diberikan di sana saat saudara membuka mulut saudara. Wah, saya sering sekali. Wah, dulu awal-awal waktu saya harus berdiri di depan pendeta-pendeta. Waduh, saya bilang saya salah ini terima undangan. Aduh, sudah geregeli, kakinya gemeter, mulutnya gemeter, tangannya gak berhenti-berhenti gemeter. Iki piye. Itu kayak lagu ya, iki piye. Nah, tetapi
sekali waktu saya belajar, waktu saya mulai ambil mic, maka Roh Kudus yang mengurapi saya, bukan saya lagi. Jadi sejak itu, mbok aku ndredeg kaya apa, saya tahu kalau saya di depan Roh Kudus pasti akan memberikan urapannya, karunia-Nya. Jadi dulu soko ndredeg sampai nek mau seminar ki ngantuk. Jadi udah nggak ndredeg lagi, ngantuk, ngenteni diceluk. Sampai gitu saudara. Wah ini kok nggak bagus ya, ndredeg terus versus ngantuk. Harusnya santai aja, nah lama-lama udah bisa. Jadi udah nggak ndredeg lagi, udah nggak takut lagi. Masih ya deg-degan, masih ada deg-degan ya biasa, atau nggak deg-degan ya Ina. Nah, jadi urapan saat saudara mau melayani, maka dia diberikan. Roh Kudus akan memberikannya kepada saudara untuk saudara melayani. Di dalam Perjanjian Lama, ya, di sana banyak contoh di mana orang itu segera diurapi. Tuhan memberikan karunia bernubuat tiba-tiba, gitu ya. Saya langsung ambil contohnya, yaitu Saul. Nah, saat urapan itu diberikan tetapi orangnya tidak mau mengisi terus dengan yang air putih itu, ya, yaitu dengan kebaikan, kebenaran, keadilan, maka urapan itu akan pergi. Kita baca 1 Samuel 10. Ini awal bagaimana Saul itu diurapi menjadi raja. Jadi orang Israel ini teriak-teriak, Samuel. Selama itu yang memimpin mereka adalah seorang nabi. Ya, dia bukan raja. Nah, kali ini bangsa Israel ini teriak-teriak, pokoknya kami mau raja, pokoknya kami mau raja seperti bangsa-bangsa lain. Nah, itu awal kejatuhan jikalau saudara pingin seperti orang lain, seperti bangsa-bangsa lain, sama dengan orang dunia. Nih kejatuhannya. Nah, maka Tuhan langsung nyomot, Tuhan langsung lihat sing paling ganteng sopo, sing paling dhuwur sopo, wah sing sugih sopo. Nah, Tuhan itu nyomot. Namanya Saul, ayat 1, 6, dan 9. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja miliknya sendiri. Jadi pengurapan itu digunakan untuk pelayanan. Dalam hal Saul ini dia akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari umat Filistin, musuh-musuhnya. Jadi hanya melulu untuk pelayanan, bukan saudara show di sini, bukan saudara show di sana, enggak ada untuk diri saudara sendiri, enggak ada. Semuanya hanya untuk pelayanan. Oke? Lalu, ini ayat 6 ya. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saat seseorang itu diurapi, maka dia harusnya berubah. Dia berubah menjadi manusia yang lain. Wow, beda banget ya dia ya. Kok beda banget ya? Kok dia bisa gini? Kok dia bisa gitu? Kok dia ngomongnya beda banget? Kok gini gitu, gini gitu?
Karena apa saudara? Urapan. Nah, kita ini ambil contoh yang pertama. Urapan yang langsung diberikan kepada seseorang raja yang tidak ada persiapan, hanya dipilih oleh Tuhan karena bangsa Israel membutuhkannya. Ayat 9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Tuhan yang ubah, bukan dia. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Tuhan itu nolongin. Ini manusia lama, sifatnya sifat lama, ya. Sifatnya duniawi, sifatnya seperti orang lain. Tetapi kemudian karena bangsa Israel membutuhkan seorang raja, maka Tuhan nyomot dan Tuhan itu langsung ubah hatinya. Mudah saudara, ya. Langsung diubah, dipermak hatinya, dipermak hatinya. Dia wow, langsung karismatik, berkarisma. Wow, kinclong, hebat, glowing. Wah, semua orang yang lihat, wow, bener ini pas jadi raja. Ya. Nah, ketika seseorang itu diurapi, seharusnya dia bekerja sama dengan urapan itu. Seharusnya, ya apa saudara? Bekerja sama dengan urapan. Seharusnya dia itu menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Nurut sama Tuhan, ngikutin kehendak Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Saul. Ketika Saul sudah diurapi, maka dia melakukan kehendaknya sendiri. Tuhan bilang jangan ambil itu, jangan ambil ini, semua harus dibunuh. Tetapi dia ngambil. Ya. Gak nurut sama Tuhan. Maka saudara, ketika kita gak nurut sama Tuhan, firman Tuhan berkata, maka menyesallah Tuhan. Tuhan itu gelo saudara. Kalau ngangkat seseorang tetapi mengurapi seorang tetapi orang itu nurutin kehendak dagingnya, maka Tuhan itu gelo. Ya ampun biung. Ya. Ternyata Tuhan itu hatinya sama orang tua, sama-sama kita, saudara. Kalau kita nggak nurut, kita lihat anak kita nggak nurut, aduh nduk, wes tak omongi pirang nduk, kok kowe sing ngeyel ngono to nduk, ya. Aduh lele, bapak wes ngomongi kowe to. Nah, maka menyesallah Tuhan. Waktu Tuhan menyesal saudara, Saul ini gak bertobat juga. Waktu Tuhan menyesal katanya 1 Samuel 15 ayat 11 ada saudara tulisannya nih. Ya, tertulis hatinya Tuhan di sini. 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel yang ngurapin itu. Sakit hati dan dia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Dia bilang, aduh Tuhan, gak ngerti nih piye. Aku tiwas ngurapi denen Tuhan. Yang lebih menyesal itu siapa saudara? Tuhan. Tuhan milih, wah saya mengira-ngira ya. Ini tiwas tak pilih ganteng ini.
tak pilih dhuwure, tak pilih anake wong sugih. Lah, bakno kok kaya ngono. Tiwas tak urapi, tiwas tak titipin urapan, tiwas hatinya tak bikin jadi lain. Bakno yo ngono toh. Samuelnya yang tersungkur-sungkur nangis semalam-malaman. Duh Tuhan, piye isin aku? Iwas. Ya. Wah, maka saya berpikir, wah, Tuhan menyesal. Wes ora iso ngene iki carane. Ora iso. Orang itu harus dilatih dulu dari muda. Gak bisa langsung diurapi tua-tua gini. Dia sudah anaknya udah gede-gede, saudara. Anaknya jadi tentara. Ya, Yonatan udah dewasa. Jadi Tuhan mikir, memang kudu dimbu. Bahasa Solo enak ya. Kudu dimbu. Apa itu? Tahukah? Nona. Tidak tahu. Dimbu. Belajar bahasa. Dimbu. Apa Ki? Ya podo ae di eram. Peram. Oh lah aku bahasa Indonesia ini 5 Pak. Diperam ternyata. Jadi harus diperam. Itu bahasa Indonesia. Peram. Saya bahkan tidak tahu ada bahasa Indonesia peram. Soalnya dari Solo langsung Korea. Jadi ayo ngasih 감사합니다. Nah, ternyata harus diperang, harus di breeding, ya, harus disekolahkan, harus di training. Gak bisa cuman diurapi, hatinya diubah menjadi yang lain, tapi deknen bar diurapi. Sakleme dewe, semaunya sendiri. Ternyata gak bisa. Ayo, mulai sekarang Tuhan mau milih dari yang muda, dari yang kecil. Maka mulai Daud dipilih oleh Tuhan. Pipinya masih kemerah-merahan, masih keringetan dari ladang, rugged ya, dia bau domba, bau kambing, bau embek, bau perengus. Ya. Maka Tuhan memilih dia, sama diurapi oleh Samuel. Ya. Tuhan mengirim Samuel itu sudah takut. Nah, Saul tahu bahwa saya akan ke rumahnya Daud untuk mengurapi dia jadi raja menggantikan Saul. Lah aku digorok no Tuhan karo Saul karena Saul itu sudah jan. Nah, ngomong jan ngerti ya. Jan tenang. Tuhan bilang ndak, tak kasih cara strategi. Kamu ngomong mau mempersembahkan. Wah, Tuhan punya strategi. Akhirnya Samuel datang. Dan kemudian Daud dilihat masih kemerah-merahan pipinya. Bawa tongkat gembala. Pakai selemek kulit. Sepatunya dibikin oleh Pak Usdi. Wah, luar biasa. Samuel ini lagi lihat-lihat. Dia masih mikir, wah mas-masnya Daud sing ganteng gede dilewatke. Terus Samuel berpikir, wah mesti ganteng ini di hadapan Tuhan, inilah raja. Tuhan bilang, no, jangan lihat perawakannya. Padahal Tuhan kemarin milih siapa? Saul karena perawakannya ganteng. Ternyata Tuhan gelo. Tuhan belajar dari kesalahan ya. Kemudian ya kalau saya salah maafkan Tuhan, tetapi ini bahasa manusia ya. Jadi akhirnya
dipilihlah Daud ini. Masih imut, masih ingusan, masih polos hatinya. Maka Tuhan mulai mengurapi dia oleh Samuel dan mulai dia ditraining. Trainingnya apa saudara? Dikejar-kejar singa, kejar beruang, dikejar Saul. Terus Daud tiwas seneng jadi mantu raja, jadi mantu Saul. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menghadapi Goliat. Ya, setelah dia menang dari singa, menang dari beruang. Jadi ketika Daud ini diurapi, langsung Tuhan itu memberikan training, saudara. Trainingnya itu ada singa beruang. Jadi kalau saudara sudah diurapi Tuhan, terus ada singa sama beruang, mungkin di sini tidak ada tenanan. Ya, ada nih kecoa. Hah! Tetapi saudara, kalau ada yang seperti itu datang kepada saudara, debt collector, wah, seperti singa, wah, gitu, sudah tenang. Iya. Nah, Daud ini belajar merobek mulutnya. Wah, singa itu kalau sudah berdiri tinggi banget, saudara, bisa 3 meter, 2,5 meter sampai 3 meter. Wah, Daud ini gak takut, dia lari, dia kejar, jambak janggutnya, robek mulutnya. Wow, oh ya deg-degan. Ketemu singa mau makan dombanya, dan kemudian beruang lagi mengo. Wah, gede banget. Aduh, ya. Dan dia hadapi. Sampai kemudian Tuhan kasih lagi satu ujian yang besar. Setelah dia melewati yang kecil, singa beruang kecil, ternyata kenapa? Ada urapan. Setelah itu mulai muncul Goliat. Nah, saudara-saudara, seringkali kita tuh menghindari yang seperti ini. Ada persoalan, tiap kali minta didoakan, tolong doakan saya, tolong doakan. Ladeni sendiri, tangani sendiri, robek mulut singa. Iblis ya, jangan nanti bojone, iki singa, iki bojone dirobek mulutnya, jangan. Ya. Jadi saudara tangani, saudara sudah harus mendoakan. Dan mendoakan tangga-tangganya saudara semua. Ada yang sakit, sini tak doakan le. Wah, bahkan apa? Agak wae, kecedet ini tak doakan. Nah, belajar dari yang tua, yang bisu mungkin tidak bisa ngomong. Wah, saudara doakan dulu. Ya. Lama-lama saudara dipakai dengan urapan. Jadi bukan oh, Tuhan berkati saya, urapi saya, lalu saudara menanti kuasa itu bekerja, baru saudara pergi, enggak. Saudara pergi seperti tadi saya melangkah, ya, saudara pergi, baru urapan itu bekerja. Daud pergi, baru dia bunuh Goliat. Makanya kalau ada yang begitu-begitu, jangan dihindari, ladeni. Ketika saudara sudah meladeni yang kecil-kecil, ya, maka yang besar akan datang. Saudara ketahuilah, kalau Tuhan memberi kesempatan kepada saudara untuk melakukan atau menghadapi persoalan yang besar banget. Nah, saudara, ya ampun, kayaknya di dunia hanya aku yang menghadapi persoalan yang segini gede. Berarti saudara sedang dipersiapkan jadi orang besar. Oh, ngono toh. Ya. Jadi kalau persoalannya besar, Daud itu yang dia hadapi Goliat, dia langsung naik levelnya, posisinya. Pertama dia hanya anak ingusan di padang, gembala domba, tapi ada latihannya. Tetapi ketika dia harus pergi dan Goliat, kesempatan. Jadi saudara, masalahmu adalah kesempatanmu.
untuk naik level. Amin. Jadi kalau saudara masalah gede, aduh biung, gedene kaya ngene. Wes usap air mata. Sing kanangan. Ikat tali pinggang. Maju. Jangan takut, maju. Saya sudah menghadapi berapa banyak hal-hal yang besar dalam kehidupan saya. Dan saya bersyukur saya melihat tangan Tuhan ada di sana saat saya maju. Bukan saat saya santai-santai, bukan saat saya meresikokan diri. Baru tadi pagi sambil saya siap-siap saya dengerin firman. Dan hamba Tuhan ini dari orang India, dia berkata, orang India dipanggil di Amerika, dia hidup di Amerika dan dengan orang Amerika, dia bilang, kita ini harus berkorban. Berkorban bukan ngomong duit ya saudara, tetapi duit itu salah satu indikasi bahwa saudara punya pengorbanan. Berkorban, rela mati, menyerahkan nyawa. Kalau kita tidak mau menyerahkan nyawa, kalau kita takut, maka kita tidak akan dapat berkat. Ya, saya udah ceritain waktu saya mau berangkat ke Amerika, singkat aja. Waktu itu saya mau ke Amerika tuh nggak tahu mau berangkat gimana, nggak ada saudara di sana, nggak ada teman, saya nggak punya kenalan di Amerika. Kemudian waktu saya hubungi sekolahnya, sekolah saya yang akan saya masukin itu sekolah itu bilang gini, maafkan, nggak ada orang yang mau jemput kamu, nggak ada seorang pun yang bisa jemput kamu, dan nggak ada apartemen untuk kamu tinggal. Saya ini bingung. Oh gitu ya, orang Amerika sebuahnya itu nggak ada yang jemput saya. Saya bilang, saya ini hamba Tuhan yang maha tinggi. Masa aku dibiarkan gak dijemput? Gak mungkin lah. Masa anak raja gak ada tempat nginap? Mana mungkin? Saya bilang tetap saya beli tiket. Berangkat dengan iman. Saat saya dengan iman ngelangkah, tinggal 2 hari ngenteni. Deg-degan gak saudara? Ya deg-degan. Gak ada yang jemput terus piye? Gak ada tempat tinggal terus piye? Tapi saya punya iman. Saya percaya Tuhan yang saya percayai. Saya bilang aku mangkat rapopo. Ora mungkin ra ono sing medhok, ora mungkin aku tidur di bandara, ora mungkin aku tidur di salju. Waktu itu Desember akhir, dingin-dinginnya di sana. 4 derajat, bisa minus, ya. Tawangmangu di sini ini 33, 35 derajat, ya panas. Tawangmangu itu 25, 24, 19, kalau pagi 18, 19. Kalau di New York, kadang-kadang kalau pas dingin, mendarat di sana waktu itu 4 derajat. Di Korea pernah minus 20. Nah, saya bilang gak mungkin. Maka saya menanti dan 2 hari sebelum saya berangkat, seseorang nelpon saya. Seorang ketemu saya. Dia datang aja di pastori tempat saya nginep di orang tua angkat saya. Mau kemana, Mek? Mau ke Amerika. Amerikanya di mana? Di Ohio. Batinku ngerti ra kue teko-teko. Ya. Ohio-nya di mana? Masih jauh lagi nanya. Misalnya, kamu mau kemana? Indonesia. Indonesianya di mana? Jawa. Jawanya di mana? Loh, emang kamu ngerti Jawa? Kalau saya bilang Karanganyar, ngerti ra? Jadi saya nggak kasih Karanganyarnya, saya kasih Solo gitu. Jadi saya bilang, Ohio-nya di mana? Di Cleveland. Padahal saya maunya saya sekolah saya di Karanganyar, di Cleveland, itu kota gedenya kayak Solo. Terus saya sekolahnya di Ashland, di Tawangmangunya gitu ya.
Udah ada yang jemput? Belum. Wah, temenku loh, baru aja pulang dari Cleveland, Ohio, Amerika. Loh, apa enggak luar biasa? Tuhan itu siapkan sedemikian rupa jikalau kita mau melangkah dalam iman, saudara. Jadi Daud ini, dia melangkah dalam iman, dia meresikokan diri. Itu sebabnya orang yang meresikokan dirinya untuk Tuhan, maka mereka akan melihat hal-hal yang luar biasa. Mereka akan menjadi berkat kesaksian yang luar biasa. Karena apa? Seluruh bumi ini, seluruh kehidupan kita ini harus dioperasikan dalam iman. Bukan dengan apa yang saudara lihat, dengan apa yang saudara dengar, dengan yang cemepak. Tidak ada itu. Yang cemepak ini dihasilkan dari yang tidak ada. Yang ada dihasilkan dari yang nggak ada. Dirancang dulu. Saya mau merancang begini. Saya mau mimbar backdrop gereja seperti ini. Saya mau, ini banyak orang yang nggak ngerti ini apa. Niki ngertos mboten Mbah? Niki napa? Niki marmer. Saya mau pakai marmer. Wah, harganya larang ya. Pirang-pirang meter, ya. Lalu sananya saya mau yang seperti itu, ininya begini. Dikandung dulu, dipikir dulu. Kemudian saya mulai mempersembahkan dulu. Saya punya mas-masan berapa belas gram. Dikandung. Terus saudara mulai ikut. Sampai kemudian beranak jadi muncul. Ya. Bahannya saudara sana. Jadi Daud ini akhirnya diembu sama Tuhan, di breeding lewat persoalan. Biar apa? Biar dia kuat, biar dia harap sama Tuhan. Sing menolong aku sopo, sing mateni rojo. Lari tetap dioyak, saudara. Itu latihannya Daud, calon Raja Israel yang besar, harus melewati pelatihan supaya tidak seperti Saul. Karena percuma ternyata cuma diurapi hatinya dan diubah menjadi yang lain, tetapi dia tidak belajar karakternya. Itu sebabnya kenapa saya ngomong sama saudara dengan perumpamaan yang kopi dan air itu. Diisi tiap kali. Kalau saudara ngendep kopi terus, maka saudara bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bukan Tuhan tolong saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu berubah. Hendaklah kamu lemah lembut. Hendaklah kamu murah hati. Matikanlah di dalam dirimu segala kenajisan, segala yang jahat. Jadi saudara yang melakukannya, saudara yang mengisinya dengan kebaikan, dengan kelembutan, dengan segala yang baik. Itu tugas saudara. Gak bisa saudara bilang ini, Tuhan bikin saya ubah hatiku. Itu lagu gak bener. Kamu yang ubah dirimu sendiri. Ya. Bisa sih ngomong gitu. Ubah hatiku, Tuhan kirim beruang. Ya toh? Itu caranya Tuhan nolong. Jadi Tuhan bukan langsung ubah seperti Saul diubah. Itu udah produk lama. Produk gagal. Ya, reject. Tetapi kemudian setelah Daud ini sudah siap dengan semua persiapan-persiapan, dengan latihan-latihan, dengan training-training,
Maka Tuhan bilang, udah nih saatnya, udah. Dia sudah latihan 13 tahun, dikejar-kejar singa beruang, dikejar Saul sampai kelaparan, sampai kedinginan, sampai lari ke gua-gua, sampai wah sudah nggak ngerti, sampai tentaranya juga mau nimpukin dia, dikejar-kejar. Aduh, sepanjang hidupnya kayaknya kok terus nggak habis-habis. Nah, kalau saudara ini masih belum habis-habis, saudara sedang dipersiapkan jadi orang besar. Aduh, amin, lemes, belum siap. Karena lihat tiap hari air mata, koran tente, Tuhan persoalanku. Ya toh iki, wis ora karep urip, ora karep mangan, ora karep turu. Aku mati, luwih enak mati Tuhan, lebih enak mati. Kok lebih enak? Emang tahu rasanya? Emang pernah mati? Lebih enak mati. Ngawur itu, ya. Ngawur. Nah, setelah Daud ini akhirnya sudah melewati semuanya, dia diangkat jadi raja. Wah, lega. Dia jadi raja, dia memerintah. Nah, kalau sudah memerintah, sudah bertata enak-enak, dia dosa, Tuhan juga ganjar tabok. Tiba-tiba dia di sore hari selingkuh, lihat dulu, lihat cewek mandi, terus suruh ambil, dia selingkuh sama ini perempuan. Dia hamil ini perempuan. Tuhan itu nabok ganjar. Kowe kuwi. Kowe njaluk bojo kuwi tak kei. Kowe njaluk bojo apa meneh? Model apa meneh? Rambut rintik? Ya. Hidung mancung? Bibir ndomble? Leher kayak jerapah panjang? Yang sabar gitu ya. Apa? Ya lo apa meneh? Istri-istrinya tuanmu tak kayak kowe. Wah, istrinya Saul yang masih kinyis-kinyis muda cantik-cantik itu dikasih ke Daud juga. Kowe njaluk apa meneh? Tak kei, tapi kamu ini kok njiko bojone wong loh. Wah, Tuhan harus nabok dia, anaknya mati. Tidak itu aja, karena dia bunuh suaminya si perempuan ini, pedang tidak pernah pergi dari rumah Daud. Dari keturunan Daud, pedang. Mati karena pedang anaknya, bunuh-bunuhan karena pedang anaknya, dibunuh pedang karena dia pakai pedang untuk membunuh lewat orang lain, bukan lewat dia, bukan tangan dia, tetapi otaknya kan dia. Hati-hati saudara. Saudara pakai orang lain tapi otaknya saudara-saudara yang tanggung jawab loh. Ya. Pembunuh bayaran tapi saudara kan yang bayar misalnya. Ya tetap saudara yang nanggung. Wah. Terus Daud sombong. Dia mau ngitung rakyatku berapa. Coba dihitung dari hulu ke hilir. Wah. Waktu dihitung deg-degan dia. Waduh, salah, aku salah Tuhan. Dia pun diganjar sama Tuhan. Ini ganjaran kasih. Kita baca dulu. 2 Samuel 24 ayat 13 sampai 15 dan ayat 17. Kita baca bersama, saya minta saudara bacakan 2, 3.
Ya, sampai di sini dulu. Jadi karena Daud ngitung rakyatnya, maka Tuhan akan menghukum dia. Tapi hukumannya dikasih Daud milih. Wah, yang pertama 3 tahun kelaparan di negara, ya, semua rakyatnya. Atau dia dikejar-kejar musuh 3 bulan. Kejar musuh 3 bulan, dia mikir 3 bulan aku dikejar musuh, deg-degan hatiku. Tapi 3 tahun kelaparan, rakyatku juga menderita. Yang terakhir 3 hari penyakit sampar, langsung kena pandemi 3 hari. Wah, bingung dia. Lalu Daud ngomong sama Gad. Gad ini nabi yang diutus Tuhan. Susah, sangat susah hatiku. Terus biar Tuhan aja yang menentukan, katanya. Biar Tuhan yang menentukan. Karena jatuh ke tangan Tuhan itu lebih enak daripada dikejar musuh. Ya, jadi terserah Tuhan aja. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar. Ada pandemi selama 3 hari. Daud yang dosa, yang nanggung rakyatnya. Dikatakan yang mati di antara bangsa itu 70.000, saudara, bukan 70 orang, 70.000, Masya ampun, saudara. Itu kalau kedengaran negara tetangga malu. Ya, misal pas pandemi itu, negara Malaysia ngelongo Indonesia, piro datane sing mati. Berarti presidennya pinter atau tidak pinter tergantung cara menanganinya. 70.000, aduh, malu kita. Lagian itu masyarakat tidak bersalah, yang salah dia, tapi yang kena rakyat, kasihan. Oh, lalu dia berkata begini, Tuhan sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tapi domba-domba ini apa salahnya mereka? Biar aku saja, tanganmu menimpa aku dan keluargaku, kata Daud. Luar biasa. Dia tidak egois. Tetapi ini saudara, Tuhan itu ganjar nabok. Tuhan harus ngerat yang gak berguna ini loh. Dosa-dosa dia yang masih ada sombongnya, tak kerat dulu. Oh, ada nafsunya, tak kerat dulu supaya dia mandek. Nah, saudara, kalau Tuhan lagi ngerat saudara, Tuhan itu baik sama saudara. Ya, jangan marah sama Tuhan. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Kita lagi dikerat apanya? Tuhan terima kasih. Aduh, lemes. Tapi ya sudah, terima kasih. Kita pelajari dari pohon. Bagaimana pohon itu berbuah lebat? Begini caranya. Supaya kita berbuah lebat, Tuhan itu mau ngajarin kita. Yang kotor-kotor ini dilangin. Ayo kita lihat yang 2 ini. Suara. Oke teman-teman, ini hasil dari penyayatan pohon alpukat sekarang sudah berbunga. Ya, ini dia hasilnya. Ini bunga pertama setelah saya lakukan penyayatan. Mantap sekali. Hasilnya mantap. Pohon harus disayat-sayat saudara untuk menghasilkan buah ternyata. Ya, kalau punya mangga, monggo silahkan ditiru, disayat-sayat, disakiti. Nanti berbuah, tolong jangan lupa buah sulungnya. Ya. Lalu yang tadi yang pertama dipetik-petik malah. Ya, dipetik
Aduh, sakit. Eman-eman. Lalu ada lagi duren. Wah, lagi banyak tumbuhnya kecil-kecil gitu. Aduh, orang ini tahu harus untuk menghasilkan yang lebih besar, duren yang banyak ini harus juga diambilin ya. Tuhan itu baik sama kita. Semua yang Dia lakukan kepada kita, semua itu hanya kebaikan. Cuman sayangnya kita ini nggak ngerti maksud Tuhan. Tiap kali kita marah sama Tuhan, tiap kali kalau ada persoalan datang, kita lagi dikerat, kita nangis-nangis, ya, kita marah. Padahal Tuhan itu sungguh amat baik, sedang bersihin kita, saudara. Iya, tolong ditayangkan. Tuhan itu memperhatikan kita sedemikian rupa. Ada latihan-latihan yang harus kita jalani, ada training yang harus kita lewati. Sakit, ya. Ada bunga-bunga yang aduh, agak untung, buntung meneh gitu. Ngucap syukur, saudara. Keputusan yang sulit kadang-kadang, wah kayak kerja enak-enak, kok dikeluarin dari pekerjaan itu. Ternyata saudara akan mendapatkan pekerjaan yang lebih besar dengan gaji yang lebih tinggi. Tapi seringkali nangisnya Tuhan. Padahal itu maksud Tuhan, ya. Semuanya baik, ya. Sambil menantikan saya akan cerita seorang misionari. Dia anak muda, dari muda, saya udah pernah ceritakan nih. Dari muda dia sudah pingin pergi, ini orang Korea, pingin pergi ke Borneo. Borneo itu mana, saudara? Kalimantan, ya, namanya Borneo kalau orang luar taunya. Lalu suatu hari, singkat cerita, dia ini kakinya patah. Jadi dia marah sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, Engkau bikin saya gini. Saya mau melayani Engkau, kenapa Engkau biarkan kakiku ini patah? Ya. Kemudian udahlah, dia eksperimen, bikin eksperimen, dan kemudian dia akhirnya punya perusahaan kaki palsu. Dia pakai kaki palsu, punya perusahaan gede, dan orang-orang datang pada waktu itu untuk beli kaki sama dia, uangnya banyak, dan mulailah dia ingat lagi Borneo. Dia sudah punya uang, maka dia berangkat ke Borneo. Waktu dia berangkat di sana sudah siap, maka dia dikejar-kejar oleh orang-orang suku di sana, mau dibunuh. Enak iki saja ya, ambune kimchi ya, putih, wah dikejar. Waktu dia kejar, dia larinya gini, kakinya ketinggalan, biar dia cepat itu kakinya ketinggalan. Nah, maka diambillah kakinya sama orang-orang suku Dayak. Maka waktu diambil, mereka mau makan, wah atos, wah mesti ki dewa, langsung dikejar, disembah. Waktu disembah dia nginjilin mereka sekampung sama kepala sukunya terima Yesus. Ya, jadi tahulah kita bahwa Tuhan itu rencananya baik. Mung kaki siji, tapi dapat jiwa-jiwa begitu banyak. Nah, kita lihat yang satu ini. Nah, akhirnya setelah kita berdiskusi panjang dan berbincang, akhirnya kita sepakati untuk kita rontokkan bunga di pohon durian ini. Dengan banyak-banyak pertimbangan, di mana pohon durian ini masih sangat kecil, usia yang masih sangat muda, dan ranting yang masih sedikit sekali, plus daun yang tidak proporsional. Untuk itu akhirnya kita sepakati untuk kita rontokkan bunga di pohon durian ini, karena resiko sangat-sangat tinggi untuk kematian pohon durian ini. Nah, jadi kita kalau saudara sayang, tapi pemilik pohon durian berharap ya minimal satu bisa menggantung di pohon durian ini. Bisa atau tidak, kemungkinannya bisa, tapi kemungkinan bisa ini sangat kecil ya, karena memang untuk pohon durian ini bisa menggantung buah sangat kecil dengan kondisi pohon durian seperti ini ya. Tapi tidak masalah,
namanya juga kita berharap ya mudah-mudahan bisa menggantung buah, tapi resikonya sangat kecil kalau memang kita berharap cuma satu. Mungkin sekian itu saja. Nah, jadi ini yang metikin ini dia bilang ya walaupun resikonya kecil untuk nantinya bisa berbuah lebih bagus, lebih gede, tapi kita harus potong aja. Jadi kecil-kecil naik diliati eman-eman kuwi engko gendang gede iso dimami iso didol ya. Tapi dia bilang enggak, kita ambilin saja, kita ambilin. Seringkali Tuhan itu lagi membiarkan saudara, wah lagi panen sebentar, hilang meneh. Lagi dapat pekerjaan, hilang meneh ya. Lagi enak-enak, rekoso meneh. Tuhan sedang menyiapkan saudara untuk lebih besar. Kita baca ayat terakhir, Hakim-Hakim 3 ayat 1-2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu. Tuhan loh yang biarin saudara. Dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ayat selanjutnya. Jadi mereka dilatih. Tuhan itu ninggalin bangsa-bangsa Kanaan supaya, jadi Tuhan itu untuk membunuh mereka, membinasakan mereka gampang saudara. Tetapi Tuhan membiarkan mereka supaya anak-anak muda ini berlatih ya. Anak-anak muda belum banyak latihan, dikasih latihan, kasih perang. Wah, kecil-kecil sudah mengalami persoalan, hidup sesak ya. Wah, wes nyesek. Jangan bilang enak mati, wah enak. Belum pernah merasakan mati, jadi tidak tahu enaknya ya. Yang sudah mati hidup lagi baru nanti ngomong, oh enak loh mati loh. Nah itu. Jadi seringkali Tuhan membiarkan ada musuh-musuh. Tetapi Tuhan yang nolong kita. Supaya apa? Kita dikerat. Bunga-bunga yang sudah muncul, kalau saudara pingin saudara punya mawar itu muncul cepat dan bagus dan besar, potong dulu yang awal ya. Tadi mangga yang awal daunnya dipotong ya. Lalu bahkan buah-buah durian yang begitu banyak kecil-kecil ngerumpul-ngerumpul gitu diambil supaya apa? Berbuah lebih lebat. Jadi saudara ketahuilah kalau saudara sedang mengalami persoalan yang menyakitkan, saudara dikirim musuh-musuh untuk training saudara. Gunanya supaya saudara diperbaiki, diperindah, digerojok lebih lagi kalau saudara menerimanya dengan hati yang terbuka, menerimanya dengan sikap hati yang berbeda, mengubah karakter saudara. Kalau saudara sudah dikirimin begitu dan saudara ngamuk tiap kali, saudara punya jawaban itu sama tiap ujian. Ngamuk, her lagi, kasih ujian masih saudara gak sadar kalau itu dari Tuhan. Ngamuk, murka, tambah lagi masih mau, gak kapok terus saudara sampai tua. Kalau saudara gak belajar. Tapi kalau saudara, kok podo ya ujiannya? Loh, kok podo ya aku? Kok aku kok tambah tua, kok ora tambah sabar, tapi kok tambah nyungut. Tambah tua kok bukannya aku tambah, ya wes ngono. Tapi kok malah menyala-nyala. Artinya saudara nggak lulus-lulus. Ya, itu sebabnya saudara belajarlah
mengerti cara Tuhan mengerat, memotong, dan waktu saudara diisi, saudara nyerah, saudara berkata, terima kasih Tuhan. Bisa nggak saudara? Gimana ngomongnya? Terima kasih. Walaupun dalam keadaan yang berat sekalipun, mari kita belajar berterima kasih. Mari kita belajar praise the Lord. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami tahu bahwa Tuhan merancangkan hal yang begitu indah bagi kami. Apapun yang datang dalam kehidupan kami tahu itu adalah ujian bagi kami untuk kami terampil dalam berperang di dunia ini. Melihat perjalanan Saul dibanding dengan Daud, bagaimana Saul hanya diurapi dan dibuat hatinya menjadi berbeda, menjadi lain, tetapi tidak mengubah hidupnya. Tetapi Daud dipersiapkan sejak masih dini. Menghadapi singa beruang, Goliat dikejar-kejar Saul, hampir dibunuh beberapa kali. Berat, tetapi menjadikannya orang besar. Terima kasih Tuhan, kami ingin belajar bersyukur. Kami ingin belajar berterima kasih dalam keadaan yang sulit. Kami mau terus memuji Tuhan. Kami mau praising the Lord.